Halo, kembali lagi bersama aku Rahmania. Aku temanmu yang juga lagi belajar tentang kehidupan. Seberapa sering kita berasumsi terhadap orang lain? Dulu aku sering banget berpikir sendiri, berasumsi sendiri terhadap orang lain ketika dalam situasi yang kurang menyenangkan. Jadi misalnya dalam hubungan dengan keluarga, pertemanan, romansa, atau di dalam pekerjaan gitu ya. Itu ada situasi yang kurang menyenangkan atau ketika sedang berkonflik gitu ya. Terus kita lebih memilih untuk diam atau lebih memilih untuk berasumsi kayak misalkan kayaknya walaupun bilang juga nggak ada yang berubah, pasti dia juga nggak bakal ngerti gitu. Dulu aku sering banget berasumsi kayak gitu. Yang ternyata itu juga yang bikin aku jadi overthinking sendiri. Jadi nggak menyelesaikan masalahnya juga gitu. Dan momen dimana akhirnya aku sadar kalau berasumsi sendiri itu tidak baik adalah ketika aku bertemu dengan seorang teman gitu ya. Dan dia itu sangat mengajarkan aku arti dari pentingnya sebuah komunikasi. Pernah suatu saat aku cerita ke dia tentang suatu permasalahan dalam keluarga gitu ya. Dan dia gak ngasih saran, gak ngasih nasihat, dia malah bertanya, kamu udah coba bilang belum ke keluarga kamu? Terus aku jawab, belum. Dan aku bilang juga kalau kayaknya mereka juga nggak bakal paham juga sih. Terus dia bilang, tapi kan mereka nggak bakal ngerti apa yang kamu rasain, apa yang kamu hadapi kalau kamu nggak bilang gimana kondisinya ke mereka gitu. Dan dari situ aku jadi perlahan menyadari, oh iya, ternyata kita nggak bisa terus-menerus berasumsi terhadap orang lain. Kita nggak bisa terus-menerus berada di isi kepala kita sendiri. Kita nggak bisa terus-menerus menganggap isi kepala kita adalah yang paling benar. Karena komunikasi itu adalah kunci dari sebuah hubungan, hubungan apapun itu ya, gitu. Dan di usia dewasa ini aku juga menyadari bahwa hubungan yang sehat, hubungan yang baik adalah ketika aku dengan orang lain itu bisa berkomunikasi secara sehat juga gitu. Yang aku pelajari dari komunikasi yang sehat itu bukan yang harus kita harus terus mengalah, kita harus selalu mengiyakan, bukan seperti itu. Tapi komunikasi yang sehat itu adalah ketika kita menyampaikan kebutuhan kita seperti apa, kita menyampaikan perasaan kita seperti apa, dan itu disampaikan dengan baik. Kita tidak terbawa emosi atau kita ngomongnya itu nggak dengan marah-marah gitu ya. Dan aku juga punya satu sahabat, sampai sekarang aku masih sering ketemu, ngobrol sama dia, dan kemarin tuh aku sempet tanya ke dia gitu, latar belakangnya ini sebetulnya aku sama dia ini bener-bener berbeda. Jadi aku ini tipe orang yang gak suka keteraturan, aku lebih suka bereksplorasi secara bebas gitu ya. Sedangkan dia ini adalah individu yang sukanya yang teratur, dia lebih suka yang terorganisir gitu. Dan dari situ, dari pemikiran aja udah pasti beda kan gitu. Dan nah di suatu waktu aku nanya ke dia, sebenarnya kita ini nggak punya suatu kesamaan yang membuat kita cocok gitu ya. Kita sebetulnya sangat berbeda gitu. Sudut pandang kita pun sebenarnya juga dalam beberapa hal berbeda gitu. Tapi sampai sekarang kita masih komunikasi, kita masih cerita, kita masih sering ketemu, masih sering main gitu. Terus aku bilang, kira-kira kenapa ya kita bisa tetap saling kayak gini, saling bersama gitu. Terus dia jawab, mungkin bisa jadi yang membuat kita berdua, aku dan sahabat aku ini tetap bersama gitu ya, adalah karena kita saling memahami, kita saling menerima, kita saling mendengarkan gitu. Jadi walaupun yang kita sampaikan ini sudut pandang kita, cara berpikir kita ini berbeda atau nggak sama gitu ya, kita ya nggak menghakimi dia, kita nggak menolak secara mentah-mentah gitu. Tapi kita berusaha untuk menerima, saling mengerti, saling memahami, dan disitulah titik aku akhirnya sadar, oh iya ternyata dalam sebuah hubungan komunikasi itu memang penting, komunikasi itu diperlukan gitu. Dan sebetulnya nggak harus selalu
setuju, nggak harus selalu cocok, nggak harus selalu sama pemikirannya gitu. Tapi yang kita butuhkan adalah lebih dari itu. Kita butuh untuk mengerti, memahami gitu ya, menerima, memaklumi gitu. Karena itulah yang membuat hubungan itu jadi lebih awet gitu ya. Dan tentunya dari aku yang awalnya gak enakan buat ngomong ke orang lain gitu ya, menjaga perasaan orang lain, takutnya dia sakit hati kalau aku bicara jujur. Terus akhirnya sekarang aku pelan-pelan belajar untuk lebih terbuka, mengkomunikasikan apa yang aku butuhkan, apa yang aku nggak nyaman, terus kita cari solusi bersama. Itu nggak mulus, itu memang membutuhkan proses, itu membutuhkan latihan gitu ya. Beneran latihan secara terus-menerus. Kita harus membiasakan diri untuk menjadi tidak nyaman, karena perubahan itu kan pasti membuat kita nggak nyaman, risih, kayak pengen balik lagi ke pola lama gitu kan. Tapi yang aku sadari, mau nggak mau aku harus berdamai, aku harus bersanding dengan ketidaknyamanan itu gitu. Dan ketika kita udah lebih belajar untuk terbuka tentang kebutuhan kita gitu ya. Kita mengkomunikasikan sesuatu dengan baik, tidak terus berada di asumsi kita sendiri, itu akan membantu kita juga jadi lebih lega, lebih nggak terbebani dengan sesuatu yang cuma ada di pikiran aja gitu. Kita juga jadi lebih memahami sudut pandang dari orang lain gitu. Jadi lebih menekan rasa ingin menang sendiri juga gitu. Dan menurut aku, kunci dalam sebuah hubungan itu memang perlu untuk saling memahami, menerima, mendengarkan, memaklumi, terus nggak menganggap diri kita ini yang paling benar, orang lain yang salah. Dari situ aku belajar bahwa komunikasi yang sehat dan baik itu nggak melulu akan menyakiti orang lain, justru akan membuat kita jadi lebih bertumbuh dan berkembang, dan akan menjadikan sebuah hubungan itu lebih jujur, sehat, terbuka, dan saling memahami. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.